Minggu ini lagi Tuhan memberi kami kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan, dan juga akan segera mengakhiri bulan Februari ini. Terima kasih Tuhan, setiap langkah kami Tuhan sudah sertai, Tuhan bimbing, dan kami rindu langkah-langkah ke depan. Bulan-bulan mendatang pun kami rindu penyertaan-Mu sempurna bagi kami. Kami rindu merenungkan firman Allah, menolong kami dalam setiap aktivitas kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Allah yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk. Selamat pagi dan shalom semua. Puji Tuhan kita bisa bertemu lagi ya. Sudah dimulai bulan Februari, tapi untuk tahun ini kembali kita bisa bertemu, kemurahan Tuhan bagi kita. Puji Tuhan, ada satu gambar, kalau saudara perhatikan, gambar yang sederhana sebenarnya, tapi ada nggak yang aneh dengan gambar ini sebenarnya? Ada ya, tidak wajar ya, buah semangka bisa kotak-kotak, lalu kemudian bisa berbentuk love dan sebagainya dan sebagainya. Kok bisa ya? Tidak wajar, karena semangka pada umumnya itu elips atau lonjong begitu ya, bulat. Tapi ini kotak-kotak bisa dibentuk. Ternyata rahasianya itu ada pada mika atau gelas atau kaca atau pembentuk yang ada di atas itu. Yang walaupun sebenarnya buah semangka atau melon atau apapun harusnya wajarnya itu berbentuk seperti A. Tapi karena pemiliknya menginginkan dia ingin berbentuk jadi kotak, jadi apa saja yang dia mau, maka bisa terjadi. Bisa terjadi asalkan buah ini masuk di dalamnya, maka dia akan bertumbuh sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh pemiliknya lewat cetakan. Demikian juga sebenarnya dengan hidup kita ini. Hidup menjadi seperti yang Tuhan mau. Kalau yang Tuhan mau, kita pengennya yang ya normatif istilahnya, wajar-wajar saja lah. Ya seperti manusia pada umumnya lah, 7 miliar manusia di dunia ini, ya santai-santai hidupnya, tidak ada larangan-larangan, ya kita bertumbuh jadi manusia yang normal-normal saja. Tidak harus seperti ini, di perusahaan harus ada doa, harus ke gereja, harus melayani Tuhan. Nah ternyata khususnya kita sebagai anak Tuhan harus punya prinsip seperti ini. Kita harus hidup seperti apa yang menjadi maunya Tuhan. Amin saudara. Kita coba membaca ayat yang sangat populer yang sering kita dengarkan, Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28 sampai 31. Kita baca bergantian ya. Roma 8 ayat 28 sampai 31. Saya baca ayat 28, saudara bisa baca ayat 29 dan seterusnya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. 31. Sebab itu, apa yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Ya. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Iya, ayat yang ke-28 disebutkan di sana, kalau dalam nats Inggrisnya sama sebenarnya, according to his purpose. Kita hidup harus sesuai menurut tujuan Allah. Jadi ketika kita berpikiran aku mau menjadi anak Tuhan yang hidup sesuai dengan maunya Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan, maka Rasul Paulus mengingatkan jemaat yang ada di Roma. Maka yang pertama yang harus kamu kerjakan adalah kamu harus hidup sesuai dengan tujuannya
Allah, purpose-nya Tuhan. Nah, ini luar biasa. Kalau saudara pernah membaca bukunya teman saya, cuma rumahnya jauh, Rick Warren, ya, banyak purpose-nya bukunya itu cukup bagus sekali. Tapi beliau namanya seorang pendeta yang mengambil prinsip-prinsip dari Alkitab ini untuk menjelaskannya kepada orang banyak, termasuk orang yang belum beriman pun memahami. Jadi hidup kita sebagai orang yang diciptakan oleh Allah itu sebenarnya harus hidup seturut dengan tujuan yang dimaksudkan oleh Allah. Dari ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-23, sebenarnya di sana sudah terlihat apa sih tujuan Allah yang dimaksudkan oleh Paulus kepada jemaat di Roma. Ternyata jelas sekali. Ayat yang ke-18, ayat 22, di sana disebutkan, kamu menderita sekarang ini, tetapi bandingkan saja dengan kemuliaan yang akan kamu terima. Ayat 22, memang kita menjalaninya seperti orang-orang yang sakit bersalin, seperti makhluk yang mengeluh dan sedang sakit bersalin. Maksudnya Paulus adalah munculnya ayat yang ke-26, ayat 28 dan seterusnya. Tujuannya dia adalah ingin mengatakan begini, kamu diciptakan oleh Allah untuk menang, amin saudara, untuk menang menghadapi berbagai persoalan itu. Itu adalah purpose-nya kita. Itu adalah tujuan Allah menciptakan kita. Itu adalah tujuan Allah mengapa kita dipanggil menjadi miliknya. Bukan untuk jadi alahan istilahnya ya, tetapi untuk menang. Dalam konteks ini, kemenangan yang harus dihadapi jemaat Roma adalah sakit yang sangat sakit. Sakit bersalin itu saya cek istri saya, nggak boleh dikasih obat loh, obat pereda nyeri gitu ya. Sudah buka 5 gitu Pak ya, buka 5, buka 6, sakit sekali. Mintalah dulu paracetamol itu. Mana boleh? Nggak boleh. Dia harus bisa merasakannya supaya tahu melahirkannya. Yang lahir normal itu loh Pak. Ya betul ya. Nggak boleh dikasih pereda nyerinya gitu Pak. Dia harus bisa merasakan, oh iya sudah mau keluar ini. Istri saya, anak saya yang kedua ya, betul ya. Ini sudah mau lahir ini. Loh, bidannya bilang belum. Loh, kepalanya sudah keluar. Ini ternyata di jemaat Roma itu, kitab Roma ini kan ditulis kira-kira tahun 54 Masehi. 56 Masehi sampai 56 sampai 58. Perhitungan para pengamat melihat semua uji karbon dan sebagainya, peristiwanya itu terjadi kira-kira tahun 56 58 setelah Yesus ada di dunia. Berarti ketika kita mengecek sejarah itu tahun 54 sampai tahun 70